Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah Malang adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan terpadu. Program utamanya yaitu tahfidz Al-Quran 30 juz bersanad, yaitu sanad Imam Hafiz. Yang kedua, tafakuh, memahami dan mendalami ajaran agama Islam. Dan yang ketiga yaitu ilmu hikmah, yaitu ilmu yang mempelajari tentang Al-Quran dan hadis serta untuk mendekatkan diri kepada Allah. Harta yang kita cari pagi, petang, siang, dan malam itu belum tentu kita nikmati. Maka salah satu investasi akhirat sampai ke alam barzah kita adalah pembangunan pondok pesantren. Di antaranya yang terpercaya pembangunan pondok pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah Malang. Rekening BCA 12308265508 atas nama Khalifah, pendiri Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umrina wa din amma ba'du. Salam bahagia untuk para sahabat-sahabat Ulo dimanapun kalian berada. Semoga saja kalian sehat selalu dan dimudahkan rezekinya, sahabat ya. Pada malam hari ini saya masih bersama Ibu siapa? Ibu Tuti ya. Bu Tuti. Ibu Tuti ini adalah orang tua ibu kandungnya si Robi ya. Robi ya. Sekarang sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Kita pastinya akan melakukan itu tanya menanya sahabat tentang keadaannya Robi itu ya. Sebelumnya mungkin kita sholawatan dulu supaya dimudahkan dan dilancarkan ya. Saya sholawatan dulu ya Bu ya. Monggo. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Anta iksirun wa dhami, anta misbahu suduri. Alhamdulillah. Mohon maaf ya Bu ya, sebelumnya jika saya ini menanyakan ya, soalnya ini para sahabat-sahabat ini juga banyak yang pengen tahu gitu Bu, karena namanya orang Indonesia kan pasti banyak yang kepo gitu ya Bu ya. Ini kalau boleh tahu ayahnya Robi ini kemana Bu? Kan saya belum melihat sama sekali dari awal kenal itu, belum pernah lihat. Ini saya tahu sampean kalau orang tua kandungnya Robi ini baru tahu ini saya. Kalau boleh tahu di mana ya? Kalau ayahnya sudah meninggal. Sudah meninggal? Ya, sudah lama berarti? Sudah lama. Sudah lama. Iya. Kalau berarti yang membiayain ini itu siapa Bu? Apa sampean kerja atau gimana gitu? Selama ini saya kerja. Ya, terus setelah Robi mengambil ikut
kayak pesugihan gitu. Akhirnya memang beranjak naik mas ekonomi. Waktu pertama juga saya nggak tahu kalau dia itu ikut aliran seperti itu, saya juga nggak tahu. Tapi lama-lama juga ya akhirnya saya tahu itu mas. Mental. Dan apakah Samen itu untuk sekarang, kita bahas sekarang aja ya, karena yang berlalu biarlah berlalu gitu. Sekarang kan setelah kejadian kemarin, kejadian meninggalnya Robi itu kan, itu Samen menyangka nggak bahwa Robi itu bakal mati suri? Saya benar-benar nggak nyangka mas. Tapi dalam keadaan mohon maaf ya, mahrum kayak gitu, ibaratnya itu konslet gitu, agak stres gimana gitu. Samen ada nggak rasa sedih campur apa gitu? Ya di satu sisi memang saya seneng mas, anak saya sudah mulai berubah. Maksudnya dia sudah ndak mengikuti aliran sesat kayak gitu. Tapi kan sekarang di sisi lain hati saya merasa miris, sedih gitu sebagai orang tua gitu, melihat kondisi anak saya kayak gitu, kayak orang apa ya, gila gitu. Setiap harinya kayak gitu tuh saya merasa teriris-iris hati saya mas. Walaupun anak saya itu pernah buat salah, tapi namanya juga anak ya mas ya. Ya gimana, hati saya kayak meronta melihat anak saya kayak gitu tuh, merasa sakit gitu mas melihat kondisi anak saya kayak gitu. Tapi kan alhamdulillahnya sekarang udah Ya. mau dibawa ke pondok gitu. Ya alhamdulillahnya dia mau dibawa ke pondok agar dia berangsur-berangsur bisa mengenali lagi jati dirinya, mengenali saya sebagai ibu kandungnya gitu, mas. Kalau misalnya Samen kangen sama anaknya sampean gitu, Sabtu malam Minggu Samen boleh datang kok. Karena kan juga ada sholawatan, semua santri ikut sholawatan gitu. Ya saya juga mengundang untuk para sahabat-sahabat yang berada di daerah Jawa Timur khususnya, bisa langsung datang ke pondok buat sholawatan. Jika pengen ketemu sama Robi, bisa langsung datang ke majelis Thoriqul Jannah juga bisa. Insya Allah bakal hadir semua yang ada di YouTube. Kalian bisa ketemu kalau kalian kepengen ketemu, tapi datang ke pondok gitu sahabat, Sabtu malam Minggu gitu. Insya Allah mas, pasti saya setiap minggu sekali insya Allah saya usahakan untuk melihat anak saya. Nah ini Bu, saya ini bingung. Setelah kan bisa dibilang Robi itu akalnya hilang, hartanya masih ada nggak, uangnya gitu? Kalau hartanya itu yang di sini ya mas ya, itu dibawa sama istrinya, istri yang kelima. Semuanya? Iya, Mbak Widya. Samen nggak disisain sama sekali? Nggak disisain. Waduh, berarti dikuras habis hartanya si Robi ini sama siapa? Dan dia sudah Widya? ninggalin Robi, Widyanya itu. Nggak pamit atau apa? Ya waktu terakhir itu pamit cuma dengan marah-marah karena Robinya dipaksa untuk kerja kembali. Dia nggak mau dengan kondisi yang seperti sekarang, yang nggak kerja, nggak punya kekayaan gitu, nggak mau. Jadi istrinya ninggalin dia mas. Namanya juga sempat saya tanya-tanya ya. Iya. Saya tanya-tanya kemarin itu, dia itu bilang seperti ini Bu, saya itu mencintai seseorang itu karena uangnya gitu. Iya. Sebelum Robi nikah sama Widya ini, apakah Samen merestui? Ya namanya anak gimana ya mas ya, saya ya merestui aja. Soalnya kan saya pikir Widya itu wanita yang baik-baik, yang tulus cinta sama anak saya. Nggak taunya dia cuma cinta dengan hartanya. Jadi ya memang lebih baik kalau memang Widya itu meninggalkan Robi daripada anak saya sudah mulai tobat, sudah mulai berangsur-angsur mau kembali ke jalannya Allah, nanti dekat dengan Widya kembali lagi seperti itu. Jadi ya sudah, biar kalau memang Widyanya sudah tidak mau ya sudah, biar anak saya saja yang
saya merawat anak saya biar kembali ke jalannya Allah gitu Mas. Saya doakan semoga aja nanti pas si Robi itu di pondok Iya. itu bisa sehat kembali. Amin. Terus menjadi pendakwah, meneruskan dakwahnya Rasul gitu ya. Iya. Amin. Artinya kita di sini tuh sahabat, kita itu ya mungkin itu salah satu faktor juga kedurhakaannya si Robi ya sampai segitunya. Iya. Itu saya melihat videonya itu saat Nasa itu seperti dicekek ya Bu ya. Iya. Ya, waduh. Ya kalau setahu saya sahabatnya jika ada salahnya ini saya mohon maaf karena saya juga pernah mendengar bahwa ini ada suatu kisah ya. Kisah itu ada banyak orang di neraka setelah beberapa ribu tahun, berapa ratus tahun gitu ya. Itu semua dinaikkan. Terus setelah ibaratnya itu dicuci gitu di neraka. Setelah itu ada beberapa orang yang masih ditaruh di situ. Dia langsung bertanya, "Allah, kenapa kok saya tidak diikutkan sama seperti orang-orang yang dinaikkan ke surga itu ya Allah?" Terus tiba-tiba langsung ada yang bilang, "Kamu tidak akan kunaikkan ke surgaku gitu. Kamu tidak akan kunaikkan ke surgaku karena kamu telah durhaka kepada ibumu." Gitu. Jadi Allah itu nggak ridho kalau kita sebagai anaknya itu menyakiti hatinya gitu. Jadi kalau orang tua kita nggak ridho, kita nggak ridho ibaratnya kita itu durhaka gitu ya. Ya kita nggak bisa masuk surga sahabat gitu. Jadi kita harus baik sama orang tua, kita harus nurut gitu ya. Ini rencana Ibu mau kemana ini habis ini Bu? Insya Allah saya mau melihat Robi ke pondok. Ke pondok ya? Iya. Ya, insya Allah ya. Iya. Mungkin ini sampean banyak-banyak tirakat aja di sini. Doain Robinya cepat sembuh. Iya. Nanti sampean mau tinggal di pondok juga boleh, bebas kok. Iya. Usia berapapun bebas sahabat. Jika yang namanya nuntut ilmu itu nggak ada usia segini segitu. Meskipun kalian ini ada sahabat-sahabat yang masih SD, ibu-ibu punya anak masih SD ya, yang nonton ini pengen mondokin anaknya boleh, bisa kok. Banyak yang masih kecil-kecil di pondok itu juga nggak apa-apa. Iya. Ya mungkin itu aja ya Bu ya, maaf jika mengganggu waktunya atau ada tutur kata saya yang salah atau menyakiti hati sampean, saya mohon maaf. Mungkin saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.